Ekspresi Jonathan berubah. Dia menduga bahwa sihir Nian Po telah menyerang wanita tua itu, tetapi wanita tua itu telah mengalihkan malapetakannya kepada anak buahnya ini, sepertinya mata anak buahnya ini akan buta. Bagaimanapun juga, sihir adalah pedang bermata dua. Dengan lambaian tangannya, Jonathan meminta orang-orang lainnya untuk mengantarkan Nan Po pulang. Dia duduk di sofa dan wajahnya menjadi makin suram. Beberapa hari yang lalu, Jensen menyembuhkan Mr. Allen. Jonathan tahu jika keterampilan medis Jensen memang luar biasa, tapi dia tahu dia tidak bisa mengatasi Jensen, karena itulah dia memanggil Nan Po untuk membantunya. Jonathan ingin membuat Jensen menjadi gila, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkapnya, tapi dia tidak menyangka Jensen memiliki master di sisinya. Sihir kematian Nan Po adalah salah satu teknik yang terbaik di Asia Tenggara. Orang yang bisa mematahkan teknik mistik. Chuan. Ini pasti memiliki kekuatan yang mengerikan. Jonathan menyipitkan mata, sekarang dia tidak diizinkan menyentuh Jensen, tetapi teknik mistik itu gagal lagi. Apakah Jensen ini begitu sulit ditangani? Bagaimana bisa Jensen memiliki master seperti itu di sisinya? Sepertinya kalau aku ingin menangkap Jensen, aku harus melewati jalan yang berliku-liku. Penyakit anakku tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Aku harus berhasil lain kali. Untungnya, yang mematahkan teknik mistik ini adalah orang lain. Kalau itu adalah Jensen sendiri, aku harus memutar otak lagi. Tatapan Jonathan terlihat dingin, dia yakin akan menang melawan Jensen. Di saat yang sama, sebuah Mercy melaju kencang di jalan Dorusan. Ayah, KTT ini mengumpulkan banyak pengusaha dari seluruh Asia dan aku dengar ada juga pengusaha kaya dari luar negeri. Kalau kita dapat menegosiasikan beberapa kerjasama, kita akan menghasilkan banyak uang. Di kursi belakang, Ricky mengenakan setelan rapi dan menatap Rowan dengan penuh semangat. Rowan sedang melihat-lihat laporan, lalu berkata tanpa mendongak, aku memintamu untuk menangani bangunan pabrik, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Aku sudah menyelesaikannya, aku sudah membuat janji dengan Tuan Nuvo untuk membahas hal-hal yang spesifik besok. Bagus. Rowan mengangguk, sekarang, kakak iparmu adalah pemimpin keluarga Miller, bisnis masih ada di tangan kita. Kita tidak boleh mengecewakan kakak iparmu. Tidak usah khawatir, aku akan menunjukkan kakak ipar apa yang bisa aku lakukan. Ricky sangat percaya diri. Dulu, dia adalah tuan muda yang hanya bisa berfoya-foya, tapi sekarang dia bisa menahan diri. KTT ini diperkenalkan oleh teman dekat kakekmu, Paman Dylan, tidak semua orang bisa masuk, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Rowan mengajari Ricky, ingat, kalau kamu ingin menjadi kaya, cara terbaiknya adalah memasuki dunia orang kaya. Aku mengerti, ayah. Mercy yang mereka kendarai berhenti di sebuah hotel bernama Hotel Anggrek. Areanya tidak begitu besar, tetapi sangat indah. Dekorasi dan desainnya semua berasal dari Italia. Disinilah tempat orang kaya sejati berkumpul. Hari ini KTT akan diselenggarakan, jadi keamanannya ketat, banyak mobil mewah diparkir di gerbang. Mercy milik keluarga Miller terlihat sangat biasa. Rowan dan Ricky memarkir mobil mereka dan berjalan keluar menuju gerbang hotel. Selamat siang, mohon tunjukkan kartu undangan Anda. Pelayan itu menggunakan tuxedo, terlihat sangat anggun dan sopan. Rowan segera mengeluarkan kartu undangan yang diberikan oleh Paman Dylan, tetapi setelah mengobrak-abrik tasnya, dia tidak dapat menemukannya. Dia terpaksa menoleh dan berkata, Ricky, apakah kamu melihat kartu undangan? Ricky dengan cepat mengobrak-abrik tasnya dan mengeluarkan undangan. Tuan, ini adalah surat pemberitahuan, bukan kartu undangan. Mohon maaf, Anda tidak bisa masuk. Pelayan itu tetap tersenyum sopan, tetapi tatapan matanya seperti sedang menghina. Dia melihat kedua orang ini mengendarai Mercedes-Benz kelas E bagi para bos besar. Mobil itu hanyalah gerobak sayur. Apalagi kedua orang ini mengenakan jas tanpa merek, mereka terlihat seperti bos kecil biasa. Benar saja, mereka sama sekali tidak memiliki kartu undangan, hanya memiliki sebuah surat pemberitahuan. Mengapa Paman Dylan mengatakan bahwa ini adalah undangan dan dia akan memberikannya kepadaku, ujar Rowan sambil mengerutkan keningnya. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan, kemungkinan besar Anda ditipu. Rowan marah dan bertanya lagi, ini mungkin kesalahpahaman, karena kami sudah di sini, kenapa tidak membiarkan kami masuk saja? Rowan sudah datang, tentu saja dia tidak ingin menyerah di tengah jalan.
Selain itu, hotel ini penuh dengan peluang bisnis, siapapun tidak ingin melewatkannya. Haha, Tuan Rowan, sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan kartu undangan, bahkan sekarang pun bisa. Saat itu, seorang pria berjas putih berjalan dengan beberapa orang. Halo, Tuan Russell. Ketika pelayan melihat pria itu, dia menyambutnya dengan sopan dan sikapnya sangat berbeda dengan saat melayani Rowan tadi. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, untuk mendapatkan kartu undangan, Anda hanya perlu membuktikan bahwa Anda memiliki 1 miliar uang tunai dan kartu undangan bisa didapatkan dalam waktu 5 menit. 1 miliar. Pupil mata Rowan membeku. Meskipun total aset keluarga Miller melebihi 1 miliar, yang diminta mereka adalah uang tunai. Sekarang ini, mereka yang memiliki 1 miliar tunai pasti telah menginvestasikannya dan mereka yang bisa membawa uang sebanyak itu kemana-mana adalah tiran lokal. Kami dari keluarga Miller, kenapa kami tidak bisa masuk? Ujar Ricky memelototi pria itu, dia merasa orang itu membenci mereka. Keluarga Miller pernah menjadi keluarga elit, tapi sekarang mereka sudah runtuh. Mereka hanya keluarga kecil, hanya bos-bos kecil. Pria itu tersenyum tenang, tentu saja. Total aset orang kaya yang berpartisipasi dalam KTT harus 10 miliar yuan. Kalau Anda memilikinya, saya masih bisa mempersilakanmu masuk. 10 miliar. Rowan ketakutan dan mengerutkan kening. Siapa Anda? Russell, CEO grup Aliansi Bintang. Suara pria itu arogan dan terdengar seperti sedang menghina. Rowan dan yang lainnya terkejut, dia mengira orang ini hanyalah bos biasa. Siapa yang tahu bahwa dia adalah salah satu dari 10 besar orang terkaya di Huaxia? Hei, dia punya black card. Tiba-tiba, seorang bos gemuk di samping Vino melihat tas kerja Rowan. Karena tadi Rowan mencari kartu undangan, dia lupa menutup resleting tasnya setelah membukanya. Tuan Vino, apakah Anda bercanda? Keluarga Miller bisa memiliki black card, cibir Vino. Bos gemuk di sebelahnya juga tertawa, dia mengatakan itu dengan sengaja. Lagi pula, bagaimana mungkin keluarga Miller yang sudah runtuh memiliki black card legendaris? Bahkan Tuan Russell tidak memiliki hal seperti itu. Kenapa kamu tidak melihat kartu hitamnya? Mungkin itu nyata. Pelayan itu tertegun, dia mengira itu hanya bos kecil. Bagaimana bisa dia memiliki black card? Pelayan itu dengan cepat bereaksi, mungkin Tuan Russell sengaja mempermalukan kedua orang itu. Tuan, bolehkah saya melihat black card Anda? Pelayan itu tersenyum pada Rowan. Black card. Rowan tidak bereaksi. Ini dari kakak iparku. Omong-omong, saya mendengar bahwa saya dapat meminjam beberapa miliar dan bisa langsung mencairkannya. Mata Ricky berbinar, dia dengan cepat mengambil black card itu di tas ayahnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Dia berkata dengan berani, bukankah untuk mendapatkan undangan kami perlu 1 miliar uang tunai? Sekarang transfer saja uang dari kartu itu dan segera urus kartu undangannya. Tuan, black card Anda perlu diverifikasi dahulu apakah itu asli atau tidak sebelum Anda bisa mendapatkan undangan. Ujar pelayan itu, dia hampir tertawa. Kedua pria ini tidak akan berhenti sampai mereka dipermalukan, kan? Setelah pelayan mengambil kartu itu, dia dengan angkuh masuk ke hotel untuk proses verifikasi. Sebenarnya, black card itu sangat berharga dan orang biasa tidak bisa mengambilnya, tetapi dia merasa kartu itu palsu, jadi tidak masalah. Russell tidak pergi, dia menunggu dengan tenang, dia memiliki dendam dengan Jensen. Jensen adalah menantu dari keluarga Miller, jadi dia tentu sangat ingin menonton pertunjukan bagus dari keluarga Miller. Tak lama kemudian, pelayan itu berlari keluar dengan raut wajah cemas. Russell segera tersenyum dan berkata, bagaimana? Itu palsu, kan? Saya tidak menyangka bahwa mantan keluarga elit akan tertipu. Apakah kalian ingin berpura-pura kaya? Pelayan itu mengabaikannya dan menatap Ricky dengan panik. Tuan, apakah Anda ingin mentransfer uang di kartu dan mengajukan kartu undangan? Omong kosong, dengus Ricky. Rowan mengerutkan keningnya, dia bisa melihat bahwa Russell menertawakannya. Alhasil, putranya benar-benar tertipu. Jika black card ini sangat kuat, apakah Russell akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya? Pelayan berkata dengan ketakutan, Tuan, begini saja, kami akan membuatkan undangan untuk Anda terlebih dahulu, tetapi diperkirakan akan memakan waktu setengah jam untuk mentransfer uangnya. Selama itu,
ujar Ricky sambil mengerutkan kening. Kami akan usahakan secepatnya. Bagaimana kalau 20 menit? 10 menit, kata pelayan itu. Sekarang, Russell dan Rowan merasa ada yang tidak beres. Mengapa pelayan ini menjadi begitu gugup? Apalagi pelayan mengatakan bahwa dia bisa mengurus undangannya. Mungkinkah kartu ini benar-benar dapat mentransfer 1 miliar? Ricky terus bertanya, berapa totalnya? Sampai butuh waktu 10 menit. Ricky juga merasa sangat aneh, itu hanya mentransfer uang saja, kenapa lama sekali? Tuan, jumlah yang bisa ditransfer dari kartu ini adalah 10 miliar, jadi akan memakan waktu cukup lama, jawab pelayan dengan panik. 10 miliar. Russell melotot, bukankah black card ini palsu? Rowan juga kaget, Jensen memberikannya kartu ini untuk membeli beberapa peralatan perusahaan dan barang-barang lainnya. Meskipun Jensen mengatakan bahwa Rowan dapat meminjam banyak uang, dia tidak menyangka totalnya 10 miliar. Itu memerlukan waktu 10 menit untuk masuk rekening. Ricky juga tercengang, dia tidak tahu total isi black card itu. Sebelumnya, dia dengan santai mengatakan bahwa dia ingin mentransfer semuanya, berarti dia mentransfer 10 miliar. Semua orang bingung, 10 miliar cukup untuk membeli belasan hotel anggrek. Apalagi mentransfer uang sebanyak itu hanya memerlukan waktu 10 menit? Tuan, jika Anda hanya ingin menghadiri KTT, kami dapat segera mengurusnya, tidak perlu mentransfer 10 miliar, bahkan kartu hitam ini mewakili sebuah undangan untuk berpartisipasi dalam KTT dunia. Pelayan yang sebelumnya menghina itu hampir berlutut. Ini adalah custom black card limited edition yang dikeluarkan oleh bank asing besar. Kartu itu sendiri seharga 100 juta. Jika kamu ingin mencairkan dana, 10 miliar akan tiba kapan saja. Namun, hanya plutokrat terbesar di dunia yang dapat memiliki kartu seperti itu. Pelayan itu tidak pernah menyangka dua orang udik yang mengendarai Mercy ini benar-benar memiliki kartu semacam ini. Kamu gila ya? KTT adalah kamar dagang tempat para elit Huasia berkumpul. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang masuk dengan santai, ujar Russell marah. Tuan Russell, ini adalah black card asli. Jawab pelayan panik. Pupil mata Russell langsung bergetar. Dia sebenarnya pernah mengajukan permohonan untuk kartu hitam semacam ini, tetapi bank asing tidak menyetujuinya dan akhirnya dia menyerah. Sejauh yang dia tahu, jumlah black card di seluruh Huasia tidak lebih dari 3. Bagaimana keluarga Miller memiliki hal yang menakutkan ini? Russell mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin itu benar? Tentu saja, sudah diverifikasi oleh sistem markas. Bagaimana mungkin? Mereka adalah orang-orang dari keluarga Miller yang tidak memenuhi syarat untuk memiliki black card semacam ini, ujar Russell. Dia menambahkan, menurutku, black card mereka adalah hasil curian. Hasil curian? Ekspresi pelayan itu berubah seketika. Melihat Rowan dan yang lainnya dari dekat, dia merasa hal itu mungkin benar. Orang-orang dengan black card memakai setelan tanpa merek? Black card itu sangat penting, mungkin kartu itu adalah milik bos besar yang hilang dan Anda malah mencurinya. Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya, ujar Russell. Pelayan itu akhirnya ketakutan dan segera memberitahu Manajer dengan walkie-talkie. Tidak lama kemudian, Manajer umum datang. Setelah mengetahui situasinya, dia berteriak dengan marah, katakan pada saya di mana Anda mencuri black card itu. Apanya yang mencuri? Ini dari kakak iparku. Rowan dan Ricky juga ketakutan. Faktanya, meskipun keluarga Miller masih dalam masa jayanya, black card semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan, apalagi sekarang. Black card ini pasti milik seseorang yang menghadiri KTT dan kalian mencurinya. Kalau kalian tidak mengatakan yang sebenarnya, kalian bisa masuk penjara. Manajer umum tahu itu adalah masalah yang sangat penting, dia segera menelepon polisi. Kami tidak diizinkan masuk juga tidak apa-apa, tapi mengapa kalian memfitnah orang? Ayah, ayo pergi, ujar Ricky sedikit panik. Namun, Rowan juga panik saat itu. Meskipun kartu ini diberikan oleh Jensen, tapi siapa yang tahu bagaimana Jensen mendapatkannya? Apalagi kartu ini bernilai 10 miliar yuan. Jika memang benar ada pencurian, mereka harus duduk di penjara. Aku mau pergi. Saat itu, beberapa satpam datang dan menangkap keduanya. Sebelum polisi datang, kalian akan diawasi secara paksa, ujar manajer umum. Dia sebenarnya sangat senang, pemilik kartu ini pasti memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Sekarang dia telah menangkap pencurinya, dia pasti akan diberi hadiah.
Pelayan itu juga berpikir demikian, jika pemiliknya senang, dia akan diberi 1 juta yuan. Biarkan saya pergi, kalian tidak punya hak untuk menangkap orang, teriak Rowan dengan sangat marah. Dia adalah paman keempat dari keluarga Miller, sejak kapan dia diperlakukan sebagai pencuri? Plak! Satu tamparan melayang ke wajah Rowan, kacamatanya jatuh dan wajahnya memiliki bekas 5 jari yang jelas. Rowan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar di wajah seperti ini sejak dia masih kecil. Jujur saja, dengus salah satu satpam. Kalau kau berani memukul ayahku, aku akan melawanmu. Ricky tidak bisa menahan diri, dia melawan dengan panik, tapi pada akhirnya dia ditampar beberapa kali dan diborgol. Ada masalah apa? KTT akan segera dimulai, kenapa berisik sekali? Para bos yang akan memasuki KTT semuanya sangat kesal ketika melihat pemandangan itu. Tuan, kedua orang ini mencuri black card dan mereka berasal dari keluarga Miller, ujar manajer umum. Black card? Apa mereka gila? Beraninya mereka mencuri benda seperti itu? Bagaimana bisa orang-orang dari keluarga Miller menjadi begitu terpuruk hingga berani mencuri? Dulu, mereka masih menjadi tokoh terhormat, tapi sekarang tangan dan kaki mereka sudah kotor. Yang datang ke sini semuanya adalah orang-orang yang terhormat, jadi mereka pasti mengetahui keluarga Miller. Mereka menatap Rowan dan Ricky dengan jijik, seolah-olah mereka adalah pencuri sungguhan. Biarkan aku pergi, kalian menyebarkan fitnah. Rowan adalah pria lembut dan mantan anggota keluarga bangsawan, tapi sekarang dia dianiaya sampai menangis. Dia berpikir bahwa kebangkrutan keluarga Miller dan segala kesulitan yang sudah dialaminya itu adalah hal yang terburuk, tapi dia tidak menyangka situasi ke depannya akan lebih buruk lagi. Beraninya kamu berdalih. Satpam itu meraih Rowan dan menamparnya lagi sampai hidungnya berdarah. Setahu saya, salah satu dari 3 kartu hitam yang ada di Huaxia adalah milik orang terkaya. Kalian sudah mencuri kartu mereka dan membuat masalah besar. Russell menyombongkan diri dan berkata, karena keluarga Miller tidak punya uang, jadi kalian melakukan pencurian seperti ini? Apalagi yang bisa kalian katakan? Aku ingin menelepon kakak iparku. Ricky menangis dan berteriak, dia benar-benar tidak tahan dipermalukan seperti ini. Saat itu, Jensen dan Elena masih dalam perjalanan pulang. Elena mengenakan rok pendek dan sepatu hak tinggi. Kakinya yang panjang terkadang menginjak gas dan terkadang menginjak rem, ini membuat Jensen pusing. Istriku, kamu berpakaian seperti model hari ini, kata Jensen tanpa sadar. Elena bersikap tenang, tapi perkataan Jensen membuatnya sangat bahagia. Dia berkata dengan ringan, kamu memiliki begitu banyak wanita, aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Siapa yang bilang? Di antara wanita yang aku kenal, istriku adalah yang paling cantik, ujar Jensen dengan serius. Dasar mulut manis. Elena terlihat tidak senang, tetapi hatinya semanis madu, apa semua dokter pandai berbicara? Tentu saja tidak, dokter mencari kebenaran dari fakta. Mereka tenang dalam berbicara dan melakukan sesuatu dan mulutnya tidak pernah manis. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang aku katakan kepadamu itu realistis dan sederhana. Terserah kamulah. Elena akhirnya tersenyum. Saat itu, teleponnya berdering itu adalah panggilan dari Ricky. Kak, aku tidak dapat menemukan nomor telepon kakak ipar, jadi aku terpaksa menghubungimu. Kamu datang ke sini dan bantu aku. Ayah dan aku dipukuli, mereka ingin menangkap dan memenjarakan kami. Ricky, tenanglah, katakan di mana kalian sekarang. Ekspresi wajah Elena berubah. Setelah dia bertanya tentang situasinya, dia mengerutkan kening dan berkata, Jensen, paman keempat dan Ricky mengalami masalah besar. Seseorang mengatakan bahwa mereka mencuri kartu ban senilai 10 miliar yuan dan ingin menangkap dan memasukkan mereka ke penjara. Sekarang, paman keempat dan Ricky dipukuli. Kenapa harus memukul seseorang? Ayo bergegas dan lihat apa yang terjadi. Jensen merasa sedih. Sekarang dia berdamai dengan Elena. Keluarga Elena adalah keluarganya. Bagaimana bisa mereka dipukuli? Elena mengangguk dan bergegas pergi menuju Hotel Anggrek. Keluarga Miller adalah keluarga elit. Rowan berasal dari latar belakang bisnis. Rowan memiliki harga diri yang tinggi. Jangankan dipukuli, dia merasa malu ketika dimarahi. Sekarang, dia diperlakukan sebagai pencuri, harga dirinya pasti sangat dipermalukan. Belasan menit kemudian, Mercy yang dinaiki oleh Elena dan Jensen tiba di Hotel Anggrek.
Dari kejauhan, mereka melihat segerombolan orang mengelilingi gerbang hotel. Rowan dan Ricky diborgol dan berjongkok di tanah, mereka diperlakukan sebagai pencuri. Melihat pemandangan ini, Elena makin geram. Aku ke sana. Jensen berjalan duluan. Kalian berani mencuri barang mahal seperti itu, benar-benar mencari kematian. Satpam masih mengerubungi Rowan dan menendangnya. Namun saat itu, sebuah tamparan mendarat di telinga Satpam dan membuatnya terbang lebih dari 5 meter jauhnya. Siapa? Satpam lainnya tercengang, lalu mereka sangat marah dan mengeluarkan tongkat mereka satu demi satu. Kakak ipar. Ricky dan Rowan melihat Jensen. Hei, Jensen. Russell juga melihat Jensen, dia berharap masalah ini ada hubungannya dengan Jensen. Ketika saatnya tiba, Jensen akan sangat cocok di penjara. Jensen sama sekali tidak sopan. Dia melambaikan tangannya, menjatuhkan tongkat satpam, lalu menamparnya lagi. Dua satpam terbang beberapa meter ke belakang seperti karung pasir. Elena juga turun tangan untuk membantu, dia dengan mudah mengatasi satpam yang tersisa. Jensen mendatangi menir umum, meraih kerahnya, lalu menamparnya, dia adalah paman keempatku, kamu berani memukulnya. Paman keempat. Menir umum tercengang, orang ini terlalu kejam, dia berkata dengan gugup, mereka mencuri sesuatu dan itu adalah black card senilai 10 miliar. Jensen melirik black card di tangan menir umum, bukankah itu kartu yang dia berikan kepada Rowan? Aku yang memberikan kartu ini kepadanya untuk membeli peralatan-peralatan untuk perusahaan. Apa ada masalah? Jensen kembali menamparnya. Gigi menir umum itu berdarah, lalu dia berkata dengan marah. Apakah kamu tahu jenis kartu apa ini? Ini adalah kartu ban custom limited edition, digunakan untuk membeli peralatan untuk perusahaan. Jangan membual. Kamu bisa membunuhku kalau kamu mampu, kalau tidak, polisi akan datang dan kamu akan mati. Orang-orang kaya di sekelilingnya mengerutkan kening, dari mana orang barbar itu berasal? Apakah menurut dia polisi hanya hiasan? Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang, Tuan Muda Charlie, black card yang keluargamu berikan padaku tidak berguna, sekarang aku diperlakukan sebagai pencuri. Charlie sedang membicarakan bisnis di luar negeri saat itu adalah waktu yang paling kritis. Akan tetapi, ketika dia melihat nomor telepon, dia sangat terkejut. Dr. Jensen, jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan ini untuk MU. Charlie tidak peduli dengan pembicaraan tentang bisnis. Dia segera meminta seseorang untuk melacak nomor ponsel sebelumnya, kemudian mengetahui bahwa lokasinya ada di Hotel Anggrek. Segera pergi ke Hotel Anggrek dan selesaikan semua masalahnya. Semua persyaratan Dr. Jensen harus dilengkapi, jangan pulang kalau masalah belum selesai. Charlie melakukan panggilan telepon ke rumahnya. Tuan Muda Charlie, tadi itu adalah kontrak $1 miliar yang hampir selesai. Kenapa Anda tiba-tiba menghilang? Sekarang pihak lain mengajukan banyak komplain. Seorang wanita cantik datang, itu adalah sekretaris Charlie. Tidak ada jumlah uang yang lebih penting daripada urusan rumah tangga. Setelah Charlie menutup telepon, wajahnya menjadi serius. Black card ini diberikan kepada Jensen oleh ibunya Charlie, itu adalah hadiah untuk perawatan terakhir. Kemampuan Jensen tidak perlu dibahas lagi, jangankan $1 miliar, kontrak $10 miliar pun tidak sebanding dengan Jensen. Keluarga Lancaster awalnya adalah orang terkaya, mereka tidak kekurangan uang, yang kurang dari mereka adalah persahabatan dengan Jensen. Jensen, aku khawatir kamu tidak tahu jenis kartu apa ini. Biar aku beritahu, sebagian besar kartu ini milik orang terkaya. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan sumbernya dengan jelas, penjara menunggu MU. Di gerbang Hotel Anggrek, Russell tertawa. Saat dia berbicara, polisi datang. Pak polisi, dia mencuri kartu senilai 10 miliar, teriak pelayan itu, dia makin menatap tajam ke arah Jensen. Menir umum menjadi percaya diri dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu beberapa mobil mewah melaju dengan cepat, kemudian beberapa bos berlari menuju ke tempat itu. Menir umum mengenali para bos itu sebagai pemegang saham perusahaan. Bagaimanapun juga, Hotel Anggrek adalah sebuah toko rantai dan ada banyak pemegang saham, termasuk keluarga Lancaster. Kamu memang bodoh. Kamu berani menyinggung pelangganku. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Seorang bos botak berlari secepat mungkin, aku akan segera pensiun. Apa kamu mencoba membunuhku?
Tuan Hanlie. Pikiran Manajer Umum meledak, kemudian menjadi kosong, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku akan berurusan denganmu nanti. Para bos menatap Jensen lagi dan memperlihatkan senyum hormat. Ini Dr. Jensen, kan? Ini kesalahan hotel kami. Tolong maafkan kami. Tuan, dia mencuri black card senilai 10 miliar, bisik pelayan. Pelak. Manajer Umum menamparnya, bos-bos ada di sini, kalau masih berani mengatakan apapun, itu namanya merayu kematian. Benar saja, beberapa bos memelototi pelayan itu, tetapi mereka tidak menyerang dan masih memandangi Jensen. Sebelum mereka makan malam dan sauna, tiba-tiba, markas besar menelepon dan mengatakan bahwa Tuan Muda Charlie marah dan meminta mereka untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mendengar nada itu, dia tahu bahwa masalah ini sangat merepotkan, bahkan mereka tidak perlu repot-repot makan dan menerobos lampu merah sepanjang jalan. Apa aku mencuri kartu ini? Jensen menatap para bos tersebut. Tidak, tidak. Para bos tahu bagaimana situasinya dan menggelengkan kepala. Bukankah Anda Tuan Hanlie? Anda tahu kartu apa yang ada di tangannya? Ada tidak lebih dari 3 black card di seluruh Huaxia, menurut rumor, 2 dari 3 kartu ini ada di keluarga orang terkaya. Bagaimana mungkin Dr. Jensen memiliki kartu semacam ini? Itu pasti dicuri. Kata Russell sambil menyipitkan mata, dia merasa bahwa para bos ini tidak memahami situasinya. Tutup mulutmu. Tuan Hanlie berteriak, orang terkaya memberikan kartu ini kepadanya. Apa? Pikiran Russell meledak. Ekspresi semua orang kaya yang hadir di sana berubah drastis. Black card milik orang barbar ini diberikan oleh orang terkaya? Mereka semua tercengang, ini sangat luar biasa dan sangat sulit dipercaya. Paman keempatku dianiaya, masalah ini tidak bisa terekspos seperti ini, kata Jensen. Saya mengerti. Beberapa bos itu menoleh untuk melihat Manajer Umum dan berkata dengan marah, mulai hari ini dan seterusnya, keluar dari sini, kalau ada industri hotel yang berani menerimamu, itu akan bertentangan dengan kami. Keluar. Tuan Hanlie. Manajer Umum berlutut dengan ketakutan. Tidak mau keluar ya? Kamu ingin masuk penjara, teriak Tuan Hanlie. Saya akan keluar, saya akan segera keluar. Manajer Umum melarikan diri bersama pelayan, hatinya terasa sakit. Pekerjaan ini nyaman dan manfaatnya luar biasa, misalnya, Manajer Umum memiliki gaji tahunan 3 juta dan pelayan memiliki gaji tahunan 120.000 yuan, tetapi sekarang semuanya sudah hilang. Orang-orang yang menyentuh paman keempat tidak menggunakan tangannya untuk mencari nafkah, jadi tidak ada gunanya mereka tinggal. Gumam Jensen dalam hati, lalu membantu Rowan berdiri. Jensen, ayo kita pulang. Pukulan yang diterima Rowan sangat parah, Rowan mengikuti Jensen pergi. Para bos melihat satpam di tanah dan melihat ke arah mereka dengan dingin, beri mereka pelajaran. Setelah mengatakan itu, mereka juga pergi. Terdengar jeritan dari pintu hotel disertai suara tulang yang patah. Setelah kembali ke rumah, Rowan memasuki kamarnya lebih awal untuk beristirahat. Sebaliknya, Ricky tidak menanggapinya dengan terlalu serius. Alasan utamanya karena dia telah banyak diajari oleh tuan muda lainnya sebelumnya, jadi itu tidak masalah. Kakak ipar, untung kamu datang tepat waktu, kalau tidak, kami akan masuk penjara. Ricky menatap Jensen dengan semangat. Ini semua salahku. Aku tidak menyangka kartu ini begitu berharga. Jensen menghela napas. Dia tahu bahwa kartu ini berharga, tetapi dia tidak menyangka kartu ini adalah custom black card. Pada saat itu, Rowan keluar dari ruangan. Paman keempat, panggil Elena. Aku baik-baik saja. Ujar Rowan tersenyum, dia berkata lagi, aku tidak menyangka akan diperlakukan seperti pencuri. Kalau bukan karena Jensen, aku pasti akan makin dipermalukan tadi. Sebelumnya, dia mengakui identitas Jensen sebagai pemimpin keluarga karena mayoritas mendukungnya. Namun, dia sekarang benar-benar yakin. Ketika keluarga Miller dalam masalah, hanya Jensenlah yang bisa berdiri sendiri. Inilah kekuatan pemimpin keluarga. Terutama ketika Jensen mengatakan, dia adalah paman keempatku, Anda berani memukulnya. Kalimat itu membuatnya sangat senang. Belum lagi, black card itu asli. Hal ini menunjukkan bahwa Jensen memiliki hubungan dengan orang terkaya. Jensen sangat terhormat. Tidak apa-apa. Jensen mengangguk.
Dia tahu bahwa Rowan adalah orang yang memiliki harga diri tinggi. Dia lahir di keluarga besar, tentu saja dia tidak tahan dianiaya. Omong-omong, bagaimana bisa kalian diperlakukan sebagai pencuri? Tanya Jensen. Itu Russell dari grup Aliansi Bintang. Ricky segera memarahi, dialah yang mencari masalah, memprovokasi perselisihan di antara para pelayan dan membuat keributan besar. Russell, dengus Chandra dingin. Terima kasih untuk yang tadi, aku akan istirahat dulu. Rowan mengangguk pada Jensen dan kembali masuk ke kamarnya. Jensen, terima kasih banyak. Elena menatap Jensen dengan ekspresi terharu. Kejadian tadi, bahkan jika dia seorang raja prajurit pun itu tidak akan berguna. Lagi pula, selama mereka bisa membuktikan bahwa kartu itu bukan milik Jensen, Jensen bisa masuk penjara. Black Card itu 10 miliar yuan. Sudah seharusnya aku melakukannya. Aku harus pergi mengurus sesuatu, kamu hibur paman keempat ya. Jensen tersenyum lalu pergi begitu saja. Jensen! Teriak Elena, dia berkata lagi, aku tahu bahwa sekarang kamu berbeda, aku akan selalu mendukung semua yang kamu lakukan. Kalimat ini membuat Jensen tertegun. Dia sebenarnya berencana untuk mengambil tindakan terhadap Russell, tetapi Elena selalu benar dan menentangnya untuk melakukan hal-hal ilegal. Kali ini, dia benar-benar memahaminya. Baik, ujar Jensen, lalu dia pergi. Elena tersenyum hangat. Ini adalah suaminya, Jensen. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarganya, Jensen bisa bertahan menghadapi segala rintangan. Setelah Jensen keluar dari rumah keluarga, Miller, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Panah, dalam waktu setengah hari, aku ingin semua informasi tentang Russell. Russell dari grup Aliansi Bintang. Betul, terutama berita yang berkaitan dengan hal-hal ilegal, makin banyak makin baik. Baik. Setelah menutup telepon, Jensen kembali menelepon Charlie. Tuan muda Charlie, kesabaranku sudah habis. Russell menargetkan restoran kami, hancurkan mereka. Oke, aku akan meminta seseorang segera melakukannya. Aku akan meminta grup Whale untuk membantumu. Ujar Jensen, lalu dia pergi ke aula Singlin. Pada saat itu, Russell kembali ke grup Aliansi Bintang. Dia memikirkan kejadian tadi dan menghela napas. Dia hampir melihat keluarga Miller, termasuk Jensen, masuk penjara, tapi ternyata kartu itu benar-benar milik Jensen. Lelucon apa ini? Bahkan jika Jensen benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan orang terkaya, tidak mungkin orang terkaya memberikannya Black Card. Tuan Russell, Tuan muda Aidan mencari MU, dia ada di bawah. Saat itu, resepsionis memanggilnya. Suruh dia naik. Ujar Russell sambil mengangguk. Tidak lama kemudian, Aidan tiba dengan kursi roda dan bertanya dengan cemberut, Tuan Russell, bagaimana kondisi restoran kerja sama kita? Apakah tidak bergerak? Apakah kamu melihat pasar? Perusahaan Jensen makin besar, tapi perusahaan kita hanya di situ-situ saja, tidak untung maupun rugi. Jangan lupa, kami telah menginvestasikan banyak uang untuk memaksimalkan bisnis ini. Perusahaan restoran mereka tersebar di seluruh Huaxia dengan total investasi beberapa miliar yuan, untuk segera menempati pasar, mereka menghabiskan lebih banyak uang pada tahap awal. Efek membuang uang benar-benar bagus, pada awalnya, itu setara dengan restoran herbal Dojans, milik Jensen dan ada tanda-tanda bisa melampauinya. Namun, sejak Jensen mengumumkan resep makanan obat herbal, bisnisnya terkena imbasnya. Meskipun dia tidak akan kehilangan uang, dia ingin mengalahkan Jensen. Babak pembiayaan baru sudah dimulai, selama kita mendapatkan uang dari investor, kita dapat mencaploknya dalam satu gerakan. Jangan khawatir, jelas Russell. Keluargaku sudah mendesakku. Sebelumnya, aku pernah berinvestasi di perusahaan kosmetik dan kehilangan uang. Kalau sekarang aku tidak membuat beberapa pencapaian, aku tidak bisa menjelaskannya kepada keluargaku, dengus Aidan. Dia ingin menjadi pemimpin dalam industri kosmetik maupun restoran, tentu saja keluarga Woodley memperhatikan investasi besar. Selain itu, kali ini Aidan bekerja sama dengan grup Aliansi Bintang. Dia berpikir bahwa menghancurkan Jensen di 10 industri teratas di Huaxia itu semudah meminum air, tapi hasilnya masih tidak bisa diandalkan. Melakukan bisnis tidak bisa terburu-buru. Russell terlihat tidak senang, moodnya menjadi buruk. Aidan ini, apa yang ingin dia lakukan? Dia menjelaskan,
pemegang saham terbesar, restoran herbal Dojans, adalah Jensen, yang lainnya adalah Alexa, keluarganya adalah orang kaya di kota Asmenia, dia juga memiliki sedikit uang. Namun, selain itu, aku pikir Jensen memiliki raksasa di balik layar. Sebelum kita menemukan raksasa ini, tidak ada cara untuk mengalahkan restoran herbal Dojans. Siapapun raksasa itu, kita harus membunuh Jensen, teriak Aidan. Jangan khawatir, cepat atau lambat dia harus bangkrut. Omong-omong, apakah Jensen memiliki hubungan dengan orang terkaya? Russell teringat kejadian sebelumnya. Apa hubungannya orang terkaya dengan Jensen? Satu di langit dan satu di bumi. Aidan berkata dengan ringan, Jensen memang kaya, tapi jumlah uangnya itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan orang terkaya. Mungkin kedua orang itu saling mengenal, tapi sama sekali tidak ada hubungan dekat. Jensen juga tidak memiliki modal untuk menggerakkan orang terkaya. Ini aneh. Ujar Russell mengerutkan kening. Kring, kring, kring. Pada saat itu, panggilan telepon masuk dan Russell mengangkatnya, terdengar suara cemas dari telepon, kabar buruk, saya baru saja menerima informasi dari Departemen Investigasi Kejahatan Komersial. Seseorang melaporkan bahwa Anda diduga melakukan kejahatan ekonomi, manipulasi harga saham, pencucian uang, penyuapan, backdoor listing, penggelapan pajak dan tindakan kriminal lainnya, dana yang mencurigakan sekitar 3 miliar yuan. Ekspresi Russell berubah drastis, siapa yang melaporkanku? Identitasnya anonim, tapi para petinggi mengingatkan bahwa ada bukti. Tuan Russell, Anda harus menemukan cara untuk melarikan diri. Orang itu langsung menutup telepon setelah mengatakan itu karena takut terlibat. Tubuh Russell bergetar, dia memang melakukan backdoor listing, penggelapan pajak dan lain-lain di Pulau Hong Kong. Namun ini bukan masalah besar, lagi pula, orang kaya mana yang tidak pernah melakukan ini? Apa yang terjadi? Tanya Aidan. Russell dengan cepat menjelaskan masalah itu. Aidan tiba-tiba merasa tidak enak. Faktanya, sebagian besar orang kaya pernah melakukan kejahatan yang dilakukan Russell. Pada umumnya, mereka jarang diselidiki karena tidak ada bukti dan biaya penyelidikannya besar. Namun, kasus Russell sekarang ini ada bukti dan harus diperiksa. Seseorang ingin membuatmu menderita. Tebak Aidan. Tentu saja, dia pasti memiliki banyak koneksi, tapi siapa orang ini, kata Russell sambil mengerutkan kening. Saat itu, ada panggilan lain masuk, Tuan Russell, kabar buruk, seseorang mengeluh bahwa perusahaan restoran kita menaruh cangkang opium dan melanggar undang-undang pangan. Sekarang, perusahaan sedang diselidiki. Apa? Russell merasa langit runtuh dan hal-hal buruk datang satu demi satu. Mustahil, makanan obat herbal kita paling aman, bagaimana? Bisa ada hal seperti itu? Tuan Russell, resep makanan obat herbal kita berasal dari restoran herbal Dojans, di dalam resepnya memang ada bahan-bahan itu. Yang terpenting adalah, mata-mata kita mengetahui bahwa yang melaporkan kita adalah restoran herbal Dojans. Restoran herbal Dojans, Jensen? Russell sangat marah. Kita mencuri resep makanan obat herbal dari restoran herbal Dojans, mengapa mereka baik-baik saja? Biro Pengawasan Makanan mengatakan bahwa restoran herbal Dojans tidak menaruh bahan itu. Tuan Russell, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita pasti akan didenda. Apa kamu idiot? Memangnya ini tentang uang? Russell membanting teleponnya dengan marah. Resep makanan obat herbal mereka semuanya dicuri dari restoran herbal Dojans, tapi restoran herbal Dojans tidak menaruh barang terlarang itu pada makanan mereka. Restoran herbal Dojans jelas-jelas telah membodohi mereka. Hal semacam ini adalah masalah yang paling menakutkan ketika menjalani bisnis makanan. Kalaupun didenda, percuma mencari orang untuk disalahkan karena papan nama sudah tercoreng dan tidak ada yang berani datang untuk makan lagi. Cepat lihat berita. Ujar Russell kepada Aidan. Aidan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk membaca berita. Benar saja, beritanya semua tentang perusahaan restoran mereka dan semuanya sudah tersebar. Sudah terlambat, humas kita lambat bergerak, berita itu telah menyebar. Aidan mendongak dan berkata dengan marah, kalau berita itu diblokir lebih awal, mungkin perusahaan restoran kita akan baik-baik saja. Bukannya lambat, orang-orang sudah bersiap dan biro sudah ditata. Russell berjalan bolak-balik. Perusahaan catering ini adalah proyek populer grup aliansi bintang saat ini, investasinya cukup besar.
Namun sekarang semuanya hilang. Tuan Russell, kamu tiba-tiba diselidiki dan perusahaan kita diadukan, jangan-jangan. Aiden tiba-tiba memikirkan sesuatu. Betul, itu pasti Jensen. Seluruh tubuh Russell bergetar. Dia menambahkan, cepat, lihat apa lagi yang dikatakan berita itu. Aiden segera membuka berita lagi, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, berita itu mengatakan bahwa restoran Herbal Dojans adalah pihak yang mengeluh tentang kita dan pemegang saham restoran Herbal Dojans lainnya adalah Charlie Lancaster. Orang terkaya, keluarga Lancaster. Russell terduduk lemas di tanah. Jika itu adalah raksasa bisnis lain, dia masih bisa melawannya, tapi dia adalah orang terkaya. Mungkinkah Jensen benar-benar memiliki hubungan dengan orang terkaya? Russell kembali memikirkan kejadian di Hotel Anggrek dan menegaskan sesuatu. Jensen membalas dendam padaku. Russell berteriak histeris, aku menganiaya paman keempatnya, jadi dia menyerangku. Klek! Saat itu, pintu besar terbuka dan beberapa polisi masuk. Russell, Anda diduga melakukan kejahatan ekonomi dan melanggar hukum keamanan pangan. Anda akan ditangkap, ini adalah surat perintah penangkapannya. Ujar ketua polisi sambil menunjukkan suratnya. Russell kehilangan akal sehatnya dan merasa sangat menyesal. Di masa lalu, Jensen memanfaatkan grup aliansi bintang untuk menjadi kaya, tetapi sekarang Jensen telah mencapai titik di mana dia tidak takut pada grup aliansi bintang. Hidup itu ibarat roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Bawa dia pergi. Ketua polisi melambaikan tangannya dan melirik Aiden sebelum pergi. Aiden masih duduk di kursi rodanya, wajahnya terlihat suram. Bisnis investasinya gagal lagi. Ini adalah kedua kalinya, setelah kehilangan banyak uang dalam waktu singkat, dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepada keluarga Woodley. Ini semua karena Jensen lagi. Itu artinya Jensen benar-benar tahu apa yang mereka lakukan dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh mereka kapan saja. Akan tetapi, kenapa dia belum melakukannya? Mungkinkah Jensen sedang menangkap ikan besar? Menunggu mereka untuk berinvestasi lebih banyak sebelum menangkapnya? Jensen! Aiden meraung marah dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Tuan muda Michael, bukankah kamu ingin bertemu dengan Jensen? Aku akan mempertemukan dia dengan kamu. Oke, lokasinya terserah kamu. Lawan bicaranya menutup telepon setelah menyetujuinya dengan penuh minat. Jensen, aku tidak menyangka orang terkaya sampai bergerak, tapi jangan pikir kamu bisa berbuat semau MU hanya karena sosokmu yang terhormat. Michael dari Sekte Bangau Putih akan menghabisimu dan kamu akan mati. Setelah menutup telepon, Aiden menggila. Jensen bisa mengalahkan Judge. Judge adalah seorang master Sekte Arhat dan dia pernah menjadi raja prajurit nomor 1. Namun, jika dibandingkan dengan Michael, Judge terlihat jauh lebih biasa di dunia Jianghu. Michael tidak mau bekerja untuk pemerintah dan hanya ingin bahagia di dunia Jianghu. Kalau tidak, jangankan raja prajurit nomor 1, bahkan dia memenuhi syarat untuk menjadi dewa perang. Selain itu, Michael sangat ganas di dunia Jianghu, tidak peduli siapapun yang melanggar, begitu dia memutuskan untuk bergerak, dia pasti akan bertarung sampai mati. Aiden memikirkan hal ini dan segera bergegas ke aula Singlin. Michael sudah menunggu Jensen untuk bertarung. Namun, Jensen bukan orang bodoh, dia harus punya alasan jika ingin bertarung. Tidak lama kemudian, Aiden meminta pengawalnya untuk memarkir mobil mewahnya di aula Singlin. Dia duduk di kursi rodanya dan berteriak, Jensen, keluar kau. Jensen sedang memeriksa pasien, ketika namanya dipanggil, dia mengerutkan kening dan berjalan keluar. Jensen, kamu menghancurkan Mas Ratik waktu itu, mobil itu harganya 20 juta. Kalau kamu tidak ingin kehilangan uang, ayo ikut aku. Aiden berencana menggunakan masalah mobil mewah itu untuk membuat Jensen tunduk.